Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Rusalivia dengan NIM 4123 11011. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan film Jagal The Act of Killing dan menganalisisnya apakah film tersebut tindakannya itu merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. Nah, kalau misal kita membahas terkait dengan bagian pelanggaran HAM berat di dalam film ini, itu merupakan intinya dari pesan dokumenter film ini, dan juga mencerminkan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Berdasarkan standar internasionalnya, misalnya dalam Statuta Roma dan hukum internasional, kejahatan yang terjadi dalam film ini memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Dan adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat dijelaskan yang pertama melalui pembunuhan massal. Dalam film ini terdapat film massal yang menggambarkan pembunuhan massal yang menggambarkan langsung bagaimana pembunuhan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan juga terorganisir. Para pelaku itu dengan lancar menggambarkan bagaimana mereka mengeksekusi ribuan orang yang dituduh terkait Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan juga ataupun dianggap sebagai simpatisan. Dan dalam konteks HAM-nya, pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil itu memenuhi unsur crimes against humanity. Dan film ini memperlihatkan bagaimana pembunuhan itu bukan tindakan spontan, tetapi juga dilaksanakan dengan metode tertentu seperti pencekikan dengan kawat agar lebih bersih, sehingga dapat menunjukkan adanya perencanaan, pola, dan sistem yang jelas di sini, dan juga menandakan bahwa kekejaman tersebut bukan perbuatan individu tetapi kejahatan berbasis negara. Yang kedua, kita dapat melihat dari penyiksaannya. Penyiksaan di sini juga tampak jelas dalam narasi para pelaku yang menceritakan bagaimana mereka memukul, mengikat, mengintimidasi, dan juga menyiksa orang-orang sebelum dibunuh. Dan penyiksaan dalam konteks ini bukan hanya tindakan fisik tetapi juga psikologisnya. Yang ketiga, kita dapat melihat dari penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang. Dari sini para pelaku menjelaskan bahwa banyak orang ditangkap tanpa surat, tanpa proses hukum, dan juga tanpa mekanisme pembelaan diri. Dan mereka kemudian ditahan di lokasi yang tidak resmi sebelum dibawa ke tempat eksekusi. Dan ini jelas menggambarkan pelanggaran terhadap prinsip dasar due process of law. Dan film ini juga mempertegas bahwa tidak ada mekanisme peradilan, penangkapan, dan eksekusi berjalan berdasarkan tuduhan politik semata. Yang keempat, kita dapat melihat dari penghilangan paksa atau enforced disappearance. Dan di sini ribuan orang menghilang setelah ditangkap dan keluarga mereka tidak pernah diberitahu keberadaannya. Di sini para pelaku mengakui bahwa banyak tubuh yang dibuang ke sungai, ke hutan, ataupun ke kuburan massal tanpa identitas. Dalam hukum HAM internasional, penghilangan paksa merupakan pelanggaran HAM berat yang menghilangkan keberadaan seseorang secara paksa dan membiarkan keluarga tanpa kepastian. Yang kelima, kita dapat melihat dari persekusi sistematis terhadap kelompok politik. Di sini kelompok kejahatan yang ditampilkan dalam film ini dilakukan terhadap kelompok tertentu yang didasarkan pada identitas politik, dan juga menggambarkan unsur-unsur persecution, dan salah satunya kategori kejahatan terhadap kemanusiaan karena menyasar kelompok tertentu melalui pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan lainnya secara sistematis. Yang keenam, kita dapat melihat dari kekerasan seksual dan teror psikologisnya. Di sini dari beberapa bagian filmnya mengungkapkan adanya kekerasan seksual yang dapat dilakukan terhadap perempuan yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI. Dan kekerasan seksual sebagai alat politik itu termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, dan juga pelanggaran HAM beratnya dalam konteks internasional atau dalam standar internasionalnya. Yang ketujuh, kita dapat melihat dari impunitasnya atau ketiadaan pertanggungjawaban. Nah, unsur pelanggaran HAM yang penting juga di sini adalah impunitasnya, yaitu ketika pelaku kejahatan tidak diproses hukum. Dalam film Jagal ini, pelaku bahkan
tetap dihormati, dipuja, dan juga dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian masyarakat dan elit politik. Impunitas adalah bentuk pelanggaran HAM yang secara tidak langsung karena membiarkan kejahatan besar terjadi tanpa mekanisme akuntabilitas negara. Dan film ini tentunya membuka secara gamblang bahwa impunitas masih berlangsung, yaitu berarti kondisi pelanggaran HAM tersebut belum pernah diselesaikan secara hukum. Dan secara keseluruhannya semua unsur ini menunjukkan bahwa yang terjadi pada pada tahun 1965 sampai 1966 tersebut merupakan pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan sekedar konflik politik ataupun tindakan kriminal biasa. Film ini juga menampilkan dengan cara yang paling jujur dan juga paling mengerikan, dan melalui pengakuan para pelaku sendiri. Dan kesimpulan dari film Jagal ini bukan hanya dokumenter biasa, tetapi juga sebuah karya monumental yang membuka kembali memori kelam bangsa Indonesia tentang kekerasan sistematis pada tahun 1965 sampai 1966, dengan mengajak para pelaku untuk menceritakan dan merekonstruksi sendiri tindakan mereka. Dan film ini lapisan terdalam dari sebuah tragedi kemanusiaan, dan bagaimana kekerasan dapat dilegitimasi oleh negara, bagaimana pelaku dapat merasa benar dan bangga, dan bagaimana korban hilang tanpa jejak, juga bagaimana masyarakat itu dipaksa untuk hidup dalam diam. Nah, di film ini mengungkapkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi bukan hanya soal jumlah korban, tetapi juga soal sistem kekuasaan yang menormalisasikan pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan juga persekusi. Dan tindakan-tindakan seperti itu jelas memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan bentuk paling serius pelanggaran HAM melalui hukum internasionalnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.